Halo, Za. Za, kita kan mau lomba ya. Nah, kan Arza tuh udah sampai Kak Cika harus print dulu ya. Jadi sekarang karena waktunya mepet, Kak Cika mau ngebrief Arza. eh kan kalau yang di Tokyo Arza kan lagi ngerjain lesson kan. Iya. Nah, sekarang kita harus rada loncat, Za. Jadi maksudnya, jadi kan kalau kalau kemarin-kemarin kan masih belajar, oke, gaya gaya kodok, gaya bebas gitu ya. Kalau sekarang berenang aja udah gitu nyemplung, oke. Nah, Oke, Kak Cika, oke. mari kita memanfaatkan teknologi untuk membuat kita belajar lebih cepat. Oke. Nah, Kak Cika udah menyuruh ya, ini ya, si orang ini. Kak Cika udah nyuruh ChatGPT bikinin kita resume, biar kita cepet belajar ya, Za. Ya. Kan besok Arza tuh warm up kan? Iya. Nah, warming up itu kan online. Nah, Arza kan masuk kelas Kak Cika. Jadi Arza pas online itu pas masuk kelas Kak Cika, share screen. Jadi kita tuh bisa sambil dengerin, bisa sambil ngerjain gitu ya. Oke, oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, sepengalaman Kak Cika itu problem kan lomba tuh kan ada ada yang gini Za, kayak misalnya kayak si Toki itu ya. Toki itu kan kompetitif, yang dimaksud kompetitif tuh kita tuh tercepat dan terkecil kan. Jadi bukan sekedar bener gitu. Nah, coding yang biasa Kak Cika kerjain itu, yang saya mostly itu kan ya, dia kita ngoding nih, oke, asal dapat jawabannya, terus disubmit, compiler bilang oke, oke lah gitu ya. Tapi kalau competitive programming, dia nggak accept itu kalau kalau tidak efisien. Nah, ini Kak Cika udah ngerangkumin ya problemnya. Nah, kira-kira problemnya tuh secara umum itu kan misalnya dari paling gampang nih ngejumlahin dua bilangan gitu ya. Nah, biasanya selalu gini soalnya tuh selalu gini. Dia minta input, dia minta output. Nah, soal itu Oke. kan yang paling umum tuh ini continue generating aja deh. Dia biar kerja kita sambil belajar. Terus kalau gini kan gampang, Arza bisa kan pasti C++. Ini yang easy medium, ngebalikin string. Nah, kalau ngebalikin string gimana Arza mikirnya? Balikin Itu string gimana? return gitu. Cari panjangnya, udah gitu kita print dari mundur kan, dari gede ke kecil kan, gitu kan ya. Oke, ini dia bilang diri. Nah, ini ini tuh cara cepet gitu. Jadi di setiap bahasa tuh ada eh modul-modul yang bikin cepet, Za. Nih kayak ini ya, dia pakai pakai include algorithm, dan itu kalau Kak Cika lihat di lomba boleh. Nah, kalau pakai Oh, jadi ada algorithm yang kita bisa pakai. Si reverse ini tuh cepet. Jadi dia bisa bilang kita reverse ya, S-nya dari begin sama end tuh dibalikin. Nanti keluar hasilnya. Itu tuh jadi cepet banget karena udah dibikinin library-nya sama si plus-plusnya. Tapi ini tuh udah contoh, nanti ya detailnya di yang selanjutnya. Tapi ini kayak gini dulu. Nah, Arza lihat dulu apa contoh kasusnya gitu ya. Nah, biasanya tuh Fibonacci. Fibonacci tuh Arza tahu kan yang Fibonacci itu yang dia adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya kan. hmm. Fibonacci itu kayak gini. Jadi pasti deh nanti bilangan prima gitu-gitu tuh harus aja gitu. Jadi kayak Fibonacci itu kan saya satu pertama satu dulu. Terus yang kedua satu juga gitu ya, urutan pertama. Nanti yang ketiga tuh satu tambah satu dua. Nanti yang keempat itu satu tambah dua tiga gitu kan ya. Nah, berikutnya tiga tambah dua lima gitu. Selalu dua bilangan sebelumnya dia. Tapi dua bilangan pertama itu pasti satu gitu. Ini berarti jadi 8 gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Itu Fibonacci tuh. Nah, itu ya, itu cara ngerjainnya jangan dilihat dulu. Terus makin lama bilangan prima. Nih, cara bilangan prima tuh supaya dia hmm, hanya bisa dibagi oleh dia dan bilangan satu, dirinya. Dirinya dan bilangan satu ya. Nah, terus ini ya longest increasing. Udah. Itu knapsack problem. Ini. Nah, oke, taruh. Nah, intinya problemnya itu pasti gini, Za. Soalnya itu da- dari gampang ke susah itu
adalah kalau dia tuh harus ada iterasi atau ada possibility yang banyak. Dan kalau possibility-nya banyak, looping-nya banyak, terus kita jadinya pakai banyak looping, banyak variabel, itu udah nggak udah nggak kompetitif tuh. Nah, sekarang kita lihat ya. Kak Cika nyuruh nih si ChatGPT bikinin eh, contoh jelek sama contoh bagus supaya Arza lihat. Nih contoh ya. Kalau misalnya jumlahin dua bilangan, problemnya kita disuruh bikin dua integer sebagai input, terus dihitung jumlahnya. Kalau yang bad solution itu variabelnya banyak, terus ribet gitu kan ya. Eh, nggak efisien. Contohnya gimana? Ini tuh nggak efisien, Za. Bisa ada dua bilangan, X sama Y. Result sama dengan 0. Result sama dengan X tambah Y. Return sama dengan result. Terus, Oh, ini tuh nggak efisien, kenapa? Kan bisa gini, Za. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau bukan kompetitif tuh nggak apa-apa. Ya gimana gue, pokoknya hasilnya bener gitu ya. Tapi ini masalahnya kompetitifnya gitu. Ini kan padahal kalau kayak gini, udah aja kenapa nggak return aja X, Y gitu. X tambah Y gitu kan. Kenapa gitu gitu? Itu kayak misalnya kita masak, dipindahin ke piring dulu, nanti dicampur lagi, nanti dipisah lagi gitu kan, ngabisin banyak piring gitu. Nah ini dia juga bilang, lu ngapain sih pakai ada variabel result? Udah gitu resultnya itu dimasukin sama variabel ini harus gitu, terus baru di return. Kenapa nggak return aja langsung X tambah Y gitu? iya. Ya kan? Nah, ini tuh bagi competitive programming itu lu mah gak bagus gitu. Ini nggak the most efficient gitu. Nah, sekarang Kak clear ya. Dah. Eh, nah yang efisien tuh gini. Ini lebih lebih efisien lagi. Nggak pakai ini, Oh, nggak pakai function. Nah, aduh Kak Cika pengen nunjukin ke Arza ya. Ntar dulu, ada satu kompetisi Singapura kalau kita mau masuk NUS atau apa, dia tuh punya eh compiler sendiri, Za. Terus dia nanti bikinin strukturnya. Kalau strukturnya nggak persis sama yang dia mau, kagak bisa disubmit soalnya gitu. Tapi kalau waduh. iya, jadi kadang-kadang, aduh kenapa ya gue nggak bisa? Ternyata harus ada functionnya. Terus misalnya, kenapa ya udah bener? Misalnya Arza udah ngerasa bener gitu ya. Tapi dia ngeprint bukan nge-return gitu. Itu tuh nggak diterima tuh sama compilernya. Toki kan suka gitu kan kadang-kadang. Nah, Hmm. si compilernya si lomba itu tuh mereka punya ininya masing-masing apa ya? eh batasannya sendiri-sendiri. Jadi gitu ini mah kan kalau dia bilang kan dimintanya cuman ngejumlahin dua buah bilangan. Ya udah, kalau nggak usah pakai function, nggak usah pakai function gitu. Langsung aja ambil cetak, nggak usah. Karena kan kalau ke function pergi dulu ke function, ada lagi di memori harus nyimpen lagi variabel, harus nyimpen Hmm. alamat function gitu kan ribet. Udah ya. Nah, reverse a string Itu gimana Zak? yang XY-nya itu nggak dipakai yang di good solution. Kagak ada. Dia nggak pakai apa-apa. Langsung dicetak doang, dijumlahin langsung dicetak. Oh, Direct and efficient. No need for extra function calls or redundant variable, kata dia. Ngapain? Kayak di sini kan udah ada A, ada B. Udah gitu ada X sama Y. Udah ada X, Y, ada result lagi. Terus di return. Ya kan? Ribet kan? Jadi kayak, waduh gitu kan si ini, apa namanya? Nah, yang makanya Kak Cika pengen tahu tuh warming up nanti dia tipenya gimana, Za. Jadi kita bisa tahu. Ini kan kayak kita punya, aduh, ada piring, pindahin piring A, pindahin ke piring X, piring B, pindahin ke piring Y. Udah gitu hmm. ngambil piring result. Terus X sama Y masukin ke dalam piring result. Piring resultnya balikin lagi ke sini gitu kan. Kan ini penuh gitu. Padahal kan sebenarnya Allah cuma segitu aja ya. Tapi kalau misalnya nanti kita komputasinya buat matematik yang misalnya iterasinya banyak gitu ya, Za, atau datanya banyak, ini tuh sebenarnya ngaruh sih gitu. Yang kayak gini-gini tuh jadi jadinya harus efisien gitu.
Ini cara Kak Cika nih. Ini cara Kak Cika nih old school. Kita punya stringnya, Za. Oh, ya. Terus kita in kan, terus resultnya kosong kan. Terus Kak Cika cari panjangnya, dihitung mundur, sambil di print kan. Jadi di print misalnya panjangnya 5, Ya. cetak dulu 5, terus 4, terus 3, terus 2, terus 1. Kalau Kak Cika ini begini. Tapi ini tuh tidak efisien karena pakai array. Nah, somehow kayaknya kalau kita pakai library-nya C++, ini tuh dia udah sebagian pakai bahasa assembly gitu. Jadi kayak low level gitu. Jadi lebih cepet. Nah, si reverse ini tuh fungsi yang kita bisa pakai efisien dan langsung. Kak Cika juga baru tahu sih. Jadi ikut lomba gitu baru, oh boleh kayak gitu ya. Jadi nggak sekedar jalan, tapi harus tahu juga library yang mana gitu. Oke ya. Nah, Ketika apa Zak? Gimana? reverse S begin sama SN itu buat apa ya? Begin S sama begin N itu, bener pertanyaan bagus. Kan ada string. Mm-mm. Kita tuh mau nge-reverse si awal dari string sama akhir dari string. Jadi dia tuh udah tahu gitu ujung depan sama ujung belakangnya sama dia terus dibalik urutannya gitu. Oh, jadi hasilnya berapa itu? Cobain ya, taruh. Nanti ya kita coba ya. Ini sebenarnya jalan atau enggak sih? Soalnya tipu lagi. Sih chat, kita udah belajar gini chat GPT. Tapi Kak Cika udah nyoba kok kemarin bisa. Kita coba ya. Oke. Kita coba cara ini apakah dia bener. Hasilnya ngebalik sih pasti. Coba. Cuman kalau mungkin Kak Cika tuh nggak bisa pakai dark mode. Jadi kalau ngoding ya, time-nya dark tuh suka bodoh tau. Jadi ketika time-nya selalu terang gini, jangan pusing ya. Oh, Eh, iya. ini ya, ini sih kan. Ketika save ya, apa nih namanya? Reverse ya. Coba ya, reverse CPP. Reverse CPP. Oke, terus ketika G++, G++, apa? Reverse. Oke, terus oh apa Marisa gitu ya, tuh kan ngebalik ya Za, bener loh. Oh, Ini kan akhir. Indonesia tanah air beta, ngebalik kan dan lebih cepat si reverse ini gitu. Oh, Jadi dia ya kan maksudnya ya udah ini mah dihafalin aja gitu. Dia emang cepet pakai cara yang tadi juga bisa gitu, tapi tidak secepat itu, tidak secepat pakai library-nya dia. Jadi ngebalik, jadi udah kita nggak usah mikir bikin n-nya, nggak usah cari length-nya, dia sendiri udah ada gitu, tinggal dimasukin. oh, Gila ya. Nah, si reverse tuh. ini tuh kepake loh, Za. Jadi kayak misalnya apa ya? Misalnya indeksnya tuh bukan untuk string aja. Misalnya Arza mau ngebalik posisi eh digit bilangan misalnya gitu kan. Misalnya mau dibalik nih bilangan ini mau dibalik urutannya, tapi kita rubah dulu ke string ya. Pakai reverse nih, si reverse ini sangat berguna lah gitu ya. Oke. Nah, terus Fibonacci. Kalau Kak Cika, Fibonacci cara sederhana itu ini pakai rekursif ya. Ini rekursif dibilang jelek. Anda udah belajar rekursif kan? Ingat nggak waktu kita belajar yang fungsi manggil fungsi? Aduh, yang mana ya? Ingat nggak? Ingat nggak yang ini yang Kak Cika ngajarin? Yang waktu itu di kelas 1 deh. Kan Arza misalnya belajar misalnya 2 × 5. Itu kan hitungnya kan 2 × 2 gitu kan, Za? 2 × 2 Ya, kali 2. 5 kali kan? Nah, kita kan bisa ngitung pakai looping aja for i 0 sampai 5 dikaliin kan? Misalnya A misalnya
2 itu A gitu atau bilangan dikali bilangan sama dengan bilangan dikali bilangan selama 5 kali, bisa gitu kan? Atau bisa rekursif, jadi si fungsinya tuh misalnya manggil adiknya, ingat gak? Jadi kalau 2 pangkat 5 itu adalah 2 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, ingat gak? Itu adalah Oh iya, 2. ingat. Ingat kan? Ya kan? Jadi dia selalu manggil adiknya kan. Nanti Oh si iya, iya. adiknya ngitung dulu baru lapor ke kakaknya baru dapat kan 2 pangkat 2, 4, 8, 16, 32. Baru dapat Iya, iya. hasilnya 32. Nah, itu tuh rekursif. Nah, kalau kita ngerjain Fibonacci, kan yang tadi Kak Cika bilang kan satu-satu, si satu ini kan mandatori ya, dua bilangan tuh harus ada dulu. Makanya dia bilang kalau posisi 1 sama 2 itu pasti return 1. Karena posisi 1 sama 2 itu pasti angka 1. Nah, untuk ke angka-angka berikutnya adalah penjumlahan sebelumnya dia kan. Iya. Oke, berarti kan ini tuh ini sama ini kan. Ini tuh ini sama ini kan. Ya, ini yang berikutnya 5 itu kan penjumlahan selalu sebelumnya dia. Nah, kalau Arza lihat polanya, kalau misalnya ini posisi N, berarti kan yang dia jumlahin posisi N-2 sama posisi N-1, bener nggak, Za? Iya. Nah, makanya kayak gini nih. Jadi, si fungsi ini itu untuk posisi tertentu, kalau dia posisinya 1, dia 1, posisinya 2, dia 2, kalau dia enggak, berarti misalnya 3 gitu ya, misalnya N-nya sama dengan 3. Berarti posisi 3 ini adalah posisi penjumlahan dari posisi 1 sama posisi 2, benar nggak? Kan kalau Iya. 3 kurang 1, 2. 3 kurang 2, 1. Gitu. Nah, dia tuh manggil Fibonacci lagi gitu. Jadi, manggil fungsinya dia untuk posisi-posisi sebelumnya dia. Nah, Oh. kebayang? Jadi kayak si 5 ini, dia manggil N-1. 4 manggil N-1 lagi. 3 N-1. Jadi selalu kayak saya pangkat gitu ya. Pangkatnya tuh jadinya nanti kayak gini. Misalnya kita punya pangkat. Nanti return-nya tuh adalah return pangkat N-1 gitu. Oh. Jadi dia selalu manggil adeknya. Coba ya. Pangkat, nanti kita coba ya. Pangkat N-1. Gitu, Za. Jadi, nah itulah. Apa namanya? Makanya gini, pesan Kak Cika adalah, Arza ikut lomba ini untuk latihan. Nggak usah dijadiin beban. Menang kalah nggak peduli. Kalau Kak Cika tuh lomba, problemnya tuh bukan menang. Tapi benchmark. Benchmark tuh kayak cuman, oh gue seneng nih, gue udah sampai sini nih. Orang lain di situ, gue di sini. Terus pengalaman aja. Jadi kayak bikin otot gitu loh, Za. Jadi jangan Iya. dijadiin pressure gitu. Kalau nanti besok susah, biarin aja gitu. Saya Kak Cika punya beberapa murid yang udah beberapa kali ikut lomba. Biasanya mereka ikut lomba olimpiade gitu kan. Itu sampai kapok dah, sampai nggak mau ikut lagi gitu. Karena emang susah gitu, nyebelin aja gitu. Tapi kalau nanti lama-lama pas ototnya udah jadi kayak gampang semua gitu. One day kali ya. Tapi ini menurut Kak Cika emang soalnya suka nggak nalar gitu, kadang kayak hah yang serius kok gitu. Nah udah ya, ini sampai sini kira-kira Arza ngerti lah ya. Nanti Kak Cika detailin lagi. Ini buat gambaran besar dulu. Nah kalau Kak Cika kayak gini bikinnya, Za. Bahkan kalau Kak Cika mah nggak pakai rekursif. Kak Cika mah bakalan gini, pakai looping. Udah gitu Kak Cika kasih indeks. Jadi kalau misalnya N-nya 3, ya udah Kak Cika akan menyumlahkan N-1 sama N-2, tapi dalam looping, bukan dalam rekursif. Nah, yang perlu Arza catat adalah dalam programming itu kan bisa kayak gini ya, rekursif ya, maksudnya fungsi manggil fungsi. Apakah ini bagus? Kalau secara gaya gitu ya, atau secara logik, itu sangat salto gitu, maksudnya keren banget ya. Kita aja mikirnya pusing kan, kok bisa sih Iya. lu? Ya gitu kan, kayak manggil, udah gila apa gitu. Tapi sebenarnya secara memori ini jelek loh, Za. Jadi itu kayak yang kayak Kak Cika bilang, kalau saya ada kakak,
suruh ngitung. Dia malah nyuruh adiknya ngitung. Dia udah punya Ya. buku, nyuruh adiknya buka buku, adik yang satu buka buku, habisin buku gitu jadinya. Ini juga ngabisin memori. Jadi sudahlah pasti ini dianggap jelek sama competitive programming. Ini tuh jelek. Nah, solusinya adalah tunggu. Algoritma itu. Dia gini, Enggak ya. nanti gimana sih dia? Dia bilang good iterative Oh, approach is linear time complexity. Avoid dipajang. redundant calculation. Oh, oke. Aduh, gini. Saat hmm, gini eh gini Za, kalau kita pakai rekursif itu sebenarnya secara kompleksitas atau makin gede angkanya tuh dia semakin ribet gitu. Jadi gini, misalnya pangkat 5. Berarti kan ada 5 kakak adik gitu ya. Kalau pangkat 10 berarti ada 10 kakak adik gitu. Maksudnya pertumbuhannya tuh sangat sangat eksponensial gitu ya. Maksudnya apa ya? Bukan eksponensial malah pangkat lah gitu ya, tidak linier gitu. Nah, kita maunya tuh eh, jangan ada perhitungan yang redundan justru. Maksudnya kalau tadi kan kayak kakaknya belum selesai ngitung udah nyuruh adeknya. Jadi kan itu banyak tempat tuh. Coba Iya. kakaknya hitung sendiri, nggak usah ada kursi sama buku buat adeknya kan, ya lu ngitung aja sendiri gitu. Nah kalau itu kan ngabisin. Nah kalau dia caranya gini, ini apa coba? Dia caranya gini, gimana sih? Nggak, coba kaca juga nggak ngerti jadinya. Kakak Long-long. nggak kayak dua-duanya. Aduh, ininya ngerti ya, kalau ini kan ya. Nah Oke. berarti ini long-long loh, berarti gede. Kita ngerti. Jadi dia punya variabel previous yang satu sama previousnya sama yang sekarang. Nah, dia bikin looping untuk posisi yang sekarang itu dia selalu penyembelahan dua bilangan sebelumnya. Bikin variabel gitu. Tapi kok gini ya? Tapi kok gini ya, Za? Kenapa dia harus previous satu sama dengan Kak Cika ngerti. Nah, ini tuh kayak estafet berarti gini, Za. Makanya liar, astaga, kalau ngoding aja ternyata gampang lah ya. Tapi kalau udah ada syarat tuh jadi botak ya. Nah, kan gini kan sebenarnya urusannya kita kan akan punya tiga kayak beginian kan selalu. Makanya dia loopingnya 3 kan, Za. Ini kan adalah si current kan, si yang sekarang kan. Ini adalah previous 1 mas previous 2 bedanya apa? Previous 1 mau yang mana, Za? Previous 1 sama dengan current. Satu berarti yang Uh, current. ini yang ini gitu, ini previous 1 kali ya? Ini previous 2 gitu. Mana sih, Za? Gini ya? Gitu kali ya? Nah, oke. Kan ini kan previous 1, 1 nih. Previous 2, 1 kan? Bener nggak? Current itu nggak ada, masih kosong. Looping 3 kali. Nah, sekarang dia bilang current itu sama dengan previous 1 tambah previous 2, which is 2 kan sekarang. Nah, previous 2 itu sekarang sama dengan, kayaknya di 2 deh. Kayaknya kebalik ya Kak Cika ya? Bener nggak sih? Coba. Ini kayaknya 1, ini 2. Sama aja. Previous 2 sama dengan previous 1, which is 1. Previous 1 sama dengan current. Oh enggak, kebalik. Ini 2, ini 2. Ini 2, ini 1. Nah, kan loopingnya ya sekarang ini I sama dengan 1 kan. I sama dengan 3 kan. Ini I sama dengan 3. Berarti apa? Current sama dengan previous 1 sama previous 2. Which is 1 tambah 1, currentnya berarti 2 kan. Nah, previous 2 sekarang jadi previous 1. Which is ini kan. Dia ke sini kan. Previous 1 itu jadi current. Ini ke sini. Jadi 2. Current masih 2. Tapi sekarang I-nya itu kan I lebih kecil dari N. N-nya berapa, Pak? 3. N-nya ditambahin 1. Berarti 4.
Sekarang I sama dengan 4. Oh, 3 tuh karena minimal harus ada 3 dulu, bukan bertiga-bertiga berarti. Sekarang I-nya kan 4, Za. Nah, Iya. berarti kan current-nya sekarang adalah previous 1 tambah previous 2. Berarti kan ini kan sekarang jadi 3 kan. 2-nya jadi 3 kan. Bener nggak? Nah, previous 2 itu jadi previous 1. Ini jadi 2 karena ini ke sini. Bener nggak? Previous 1 jadi current. Jadi 3. Ih, pinter juga ya, Zak. Nah, ini kan belum tahu. Ini jadi 5 kan. Nanti I sama dengan 5. Masih lanjut kan? Dan seterusnya. I-nya sampai mana ya? Sampai sebanyak N. Ini maunya mau berapa N-nya? Mau 10 bilangan atau berapa? Nah, ini kan jadi 5. Nah, nanti berikutnya I-nya nambah lagi. Berarti geser. Ini jadi 3. Ya kan? Ini ke sini. Ini jadi 5. Current-nya jadi 8 gitu. Kebayang? Liatin deh. Kan jadinya maksudnya menurut jadinya gini, Za. Oh, Caranya kan ada macam-macam ya. Tapi kalau kita lihat dia lebih efisien karena variabelnya cuma 3. Sementara yang tadi variabelnya banyak banget. Kalau pakai tapi Fibonacci yang berlooping itu, maksudnya apa istilahnya berrekursif. Gimana, Za? Tapi apa? bukannya long itu berarti makan memori banyak juga ya? Oh, nggak tahu. Saya juga ngerti sih. Kita tanya aja. Oh, dia takutnya nggak cukup aja, tapi nggak apa-apa sih. Soalnya dia kalau N-nya lebih besar dari 46 tuh bakal gede banget, Za. Karena kan nanti kan berarti misalnya berapa tambah berapa tuh, misalnya 100 tambah 100 berarti kan 98 tambah 99. Kalau misalnya N-nya gede, takutnya nggak cukup. Ya gitu aja. Tapi Oh, biasanya dikasih batasan. Nih, Kak, hapus dulu ya. oke. Biasanya suka di soalnya, itu dia bilang kayak gini. Aduh, kolon. Oh, bentar. Biasanya di kelas di soalnya tuh dia bilang ntar ya di atas nih biasanya dia akan bilang kayak gini nih tuh A sama B nggak lebih dari harus lebih besar dari 1 lebih kecil dari 1000 ini kayaknya Oh, default stringnya nggak boleh lebih dari 100 gitu. Ini kayak gini Fibonacci nggak boleh lebih dari 50. Ini soalnya kalau udah lebih dari 50 jadi gede banget gitu angkanya. Nah kalau udah kegedean kan integer nggak cukup harus pakai long gitu. Oke, nah itu kan kecil-kecil juga baru edan berarti gue juga stres Dan ini tuh nggak ada cara lain, Zak. Harus kerjain gitu. Jadi sering sering ngerjain soal, sering ikut lomba, sering latihan. Soalnya Kak Cika kalau misalnya nih ya, lihat Kak Cika tunjukin ya. Gymnya Kak Cika kalau latihan tuh nanti ya Arza tuh kalau misalnya lagi gabutnya programmer gitu. Kak Cika tuh punya akun di sini. Arza bisa bikin juga. Itu tuh ada queue-nya gini, ada kayak kalau di Aikido atau di karate kan ada queue ya. Queue-nya makin besar tuh makin ocet. Kak Cika masih Q6. Ini tuh Kak Cika bisa milih, misalnya Kak Cika mau Python, bahasanya boleh apa aja, boleh bahasa lain gitu. Terus Kak Cika bisa latihan, saya mau ngetrain gitu. Kak Cika mau nge-reverse kata-kata. Terus nanti dia bakalan nyuruh gitu. Oke, lu cobain ya gitu. Dia dikasih ini harus bisa ngebalikin gitu, tapi pakai bahasa Python. Nanti kan Kak Cika bikin tuh fungsinya. Nanti dia akan kasih ya. tes case ini. Nah, dia tuh akan bilang kalau semua tes case berhasil sama spasinya, tuh Kak Cika lulus. Tapi kalau nggak lulus. Tapi dia nggak ngomongin kompetitif, jadi ya udah asal jalan-jalan gitu. Nah,
di ini kayak dojo ya, kayak gym buat latihan. Nah, itu tuh kita bisa adu sama orang lain ya, Za. Terus kita bisa lihat orang lain tuh ngodingnya kayak apa. Jadi ada tahu saya yang panjang banget, ada yang pendek banget, ada yang pokoknya gitu lah, kita terserah lah, pokoknya freestyle, pokoknya mau pakai bahasa apa aja bisa. Tapi dia mah nggak mempermasalahkan gitu. Mau misalnya lu mau rekursif kek, mau ngabisin memori, nggak mempermasalahkan. Nah, jadi Kak Cika pikir ini tuh udah susah, tapi competitive programming itu lebih susah lagi. Iya. Jadi tenang aja, Za. Udahlah gitu ya, maksudnya. Jadi nggak cukup gitu. Hah? Satu ya, tingkat pertama kan codingnya jalan. Itu tingkat pertama. Oh, codingnya jalan. Tingkat kedua, dia harus memenuhi semua test case gitu. Ada test case misalnya 10 apa 100. Di 100 kasus itu harus benar. Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga, efisien enggak gitu. Ngabisin memori enggak. Gitu. Jadi pangkat-pangkat ngoding tuh ada pangkatnya gitu. Hmm. Iya, jadi ini tuh sebenarnya tingkat yang sangat kompleks gitu. Emang susah, emang. Jadi kalau misalnya nanti pas kerjain soal nggak ada yang bener, biarin aja. Tahu nggak, Kak Cika tuh pernah ikutan lamaran kerja ya, Za. Codingnya tuh kayak di Code Wars, tapi Kak Cika lupa Code Fights kalau nggak salah nih. Ada yang namanya Code Fights. Jadi kita tuh dikasih soal, 3 soal, nggak boleh nge-browsing, nggak boleh keluar dari sistemnya, nggak boleh ngerubah. Kok jadi nggak ada sih? Ntar Kak Cika cari dulu ya. Oh, Code Fights hilang sih. Kayaknya ganti deh Code Fights. Oh, Code Fight ya. Jadi Code Fight. Liatin. Nah, Kak Cika tuh pernah ikut aduh di mana ya? Pernah ikutan lamaran kerja pakai Code Fight ini. Gila susah banget soalnya. Jadi soalnya kayak botak gitu, waktunya cuma setengah jam, nggak boleh pindah layar, nggak boleh nge-browsing, nggak boleh lihat contoh, nggak boleh googling, nggak boleh chat GPT. Bodoh lah Kak Cika langsung yang Oh, mampus gitu. Kayak gitu, Za. Jadi eh tapi itu nggak mikirin ini kompetitif. Dah, itu dulu ya. Ini oh. dah, ini kalau menurut Kak Cika terlalu susah deh. Nah, kalau Kak Cika cara nah, udahlah berarti cara gue tidak akan efisien, nggak tau lah. Jadi kalau susah emang susah, Kak Cika juga harus banyak belajar sih. Karena kalau kompetitif emang jadi kayak apa ya? Kayak olimpiade lah gitu. Menurut kita lari 100 meter 100 meter misalnya 10 detik udah cepet, tapi kalau olimpiade mungkin harus 7 detik. Nggak tahu deh berapa sih rekornya. Nah, kalau bilang prima, ada tahu nggak? Maksudnya 7 itu prima atau bukan? 7. 11 prima bukan? 12 prima nggak? 12. Prima itu yang bisa dibagi. Pokoknya kalau dia pernah kebagi sama bilangan sebelumnya dia, berarti dia bukan prima kan? Kayak 7 dibagi 1 bisa kan? Nggak apa-apa. Dibagi 2 Ya. nggak bisa. Dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 4 nggak bisa gitu kan? Dibagi 5 nggak bisa, dibagi 6 nggak bisa. Berarti dia prima dong. Oh, oh ya. 11 juga gitu kan? Ah, Juga nggak bisa. Tapi kalau 12 dibagi 1 bisa. bagi Dibagi 2 bisa. bisa. Kagak prima gitu kan. Jadi kan sebenarnya secara bodoh-bodohan kalau Kak Cika, misalnya Kak Cika suruh ngecek satu bilangan itu adalah prima atau enggak, Kak Cika bikin looping sebanyak bilangan ini, terus sama Kak Cika dibagi sama I. I-nya tuh dari 2 sampai bilangannya. Kalau dia pernah terbagi, nah langsung bilang, lu bukan prima loh, gitu. Karena lu pernah kebagi sama adik lu gitu. Ya kan? Ya. Jadi si 12 ini udah nggak bisa. Jadi pakai looping nih, Za. For I dari 2 lah ya, dari sini sampai 12 coba dibagi. Kalau dia dibagi 2 mod ya, di mod ini dia sama dengan 0,
berarti break aja gitu, atau return false. Return false tuh artinya lu bukan prima gitu. Kan kalau di sini kan dibagi 2 nggak bisa. Modnya 0. Modnya nggak 0 kan? Modnya 1. Dibagi 3 modnya 1 juga. Dibagi 4 modnya 1. Dibagi 5 modnya 2. Dibagi. Nah, berarti kan ini prime nih. Kalau sepanjang perjalanan dia tidak terbagi. Nah, kalau yang cara Kak Cika tuh, Kak Cika tahu itu bodoh, tapi pasti bisa gitu. Kayak misalnya, kalau cara Kak Cika kan misalnya bisa misalnya kalau udah terbagi 2 ya udah misalnya ya udah lu break return false aja, break gitu. Udah nggak usah dicoba lagi. Tapi ada juga algoritma yang udah tahu gitu ya. Dibagi 2 habis masih ngecek lagi gitu. Dibagi 3 bisa, dibagi 4 pasti bisa, orang kelipatan 2. Dibagi 5 kan kayak bego gitu ya. Kan udah tahu nggak masih dihitung gitu. Tapi cara kalau ini kan lebih gampang, maksudnya enak gitu karena ya udah gue nggak usah mikir, ya gue looping aja. Pokoknya kalau pernah kebagi, tapi kan sebenarnya ada iterasi yang udah nggak mungkin kan, yang saya udah nggak harus ya udah semua kelipatan 2 udah nggak usah dicoba lagi karena pasti ya dia udah jelas bukan prima gitu. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Jadi ini tuh tidak efisien gitu karena dia bilang lu ngapain semua number dicek tuh, kata dia, checking each number. Ini kan dari 2 sampai bilangannya dia cek kan, Za? Iya. Dia nggak nge-break loh. Sebenarnya kalau kita tambahin break, dia bisa keluar dari looping ini. Menurut Kak Cika sih solusinya ya udah dong. Kalau misalnya lu udah ada yang dibagi 0, ini kita sebelum return false, kita return false terus break gitu. Jadi nggak usah dilanjutin gitu. Ini sebenarnya udah solusi aja sih, 1 baris ini udah oke. Tapi kalau ini kayak yang tadi Kak Cika bilang, bodoh aja dia, kayak gila gitu. Udah tahu udah bukan gitu, masih dihitung. Makanya dia bilang ini brute force, lu tuh kacau. Jadi ngapain gitu. Kalau misalnya bilangan primanya 1 juta, kan masa kita iterasinya 1 juta. Nggak usah toh. Begitu terbagi, ya udah selesai dong. Ngapain? Itu kayak misalnya gini, kita mau cari pacar yang paling, misalnya Kak Cika mau cari pacar yang paling ganteng gitu, terus terus udah nemu, terus masih nyari lagi gitu kan, padahal ada 2 juta orang lagi kan, males ya lu seriusnya gitu, ngapain ngabisin waktu gitu. Jadi nah sekarang kita lihat ya jawaban yang harusnya. Ini Kak Cika nggak tahu nih, dia pakai vektor. Nah, jadi kayak yang Kak Cika pelajari itu kalau di competitive programming itu yang reverse 1 ya, terus vektor, pakai vektor tuh ini tapi C++ spesifik ya, Za. Vektor tuh lebih cepet. Vektor tuh kan sebenarnya kayak array ya, cuman lebih cepet gitu. Nah ini menurut Kak Cika terlalu serius sih, dia pakai algoritma sieve of Eratosthenes. Tapi ini ya, coba dia ngejelasin nggak? Oke, gini. Explain more about sieve of Eratosthenes. Ya, oke. Nah, nih kebayang nggak? Ngerti nggak? Jadi gini, secara prinsip ya, Kak Cika sederhanain ya. Jadi shift of Eratosthenes ini adalah mengecek kelipatannya. Jadi kayak misalnya kita punya bilangan nih, kan misalnya Kak Cika punya, sebenarnya secara sederhana menurut Kak Cika sih gitu. Oh, mana sih tadi? Nah ini, nih Aza. Astaga, nggak kerasa ya. Kita tuh kayak edan nih, kayak mau UMPTN besok gitu. Tapi nyantai lah. Ini kan kan pemanasan dulu namanya juga. Iya. Nah, jadi gini. Ini Kak Cika rangkum jadi gini. Misalnya Arza punya bilangan 12 nih. Iya. Nggak usah dibagi 1 kan. Semua bisa dibagi 1. Ini nggak usah dilihat. Berarti kan dibagi 2.
Kalau dia habis dibagi 2, semua kelipatan 2 itu udah nggak usah dilihat kan? Iya. Nah, misalnya katakan misalnya 9 gitu ya. 9 dibagi 2 nggak habis kan? Tapi Mm-mm. dibagi 3 habis kan? Iya. Berarti dia udah nggak usah ngitung 6 kelipatan 3 nggak usah dihitung kan? Jadi kalau misalnya bilangannya 1, 3, 7, 2, 6, 8, 1 misalnya gitu. Hmm. Berarti kan kalau loopingnya 1.000.000 kan nggak mungkin. Nah, berarti kan kita coba dari angka 2, dia bisa dibagi 2 nggak bisa gitu. Berarti semua kelipatan 2 nggak bisa gitu ya. Kalau 3, dia habis dibagi 3 nggak gitu. Jadi nggak usah misalnya udah dibagi 2, dibagi 4. Percuma kan udah kita harus cari kelipatan faktor faktor terbesar. Maksudnya kelipatan yang faktor terkecil yang dia pakai gitu. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi itu lebih menghemat waktu daripada kita ngulang-ngulang lagi. Tapi menurut Kak Cika lebih cepat nanti ya kalau kalau kita bisa waktunya banyak kita tes gitu ya. Kalau menurut Kak Cika padahal tinggal di break aja itu udah beres sih. Tapi sebenarnya ada metode banyak sih untuk hitung bilangan prima. Tapi kira-kira Arza udah kebayang ya kayak gitu Iya. ya kira-kira ya. Udah. Nah, sekarang ini nggak usah ya. Ini apa sih? Oh my God. Nah ini nih yang udah mulai-mulai nyebelin nih. Aduh, 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 aduh. Waduh. Ada loh soal yang gini loh, Za. Nah itu Kak Cika belum berhasil. Jadi kayak misalnya ada 2 string. Kita cari string terpanjang apa yang sama dari 2 string gitu. Ini uh, is finding the longest sequence from 2 string can be an example of competitive programming problem. Ini nih, Za. Kemarin Kak Cika ngerjain ini dan belum berhasil. Jadi suka ajaib gitu. Nih ya, udah nggak terlalu Kak Cika udah stres. Dan itu tuh kemarin Justin tuh yang ikut lomba. Kita sampai botak berdua. Dia ngoding sendiri, Kak Cika ngoding sendiri. Dua-duanya kagak ada yang lolos tuh di kompetitif. Orang si compilernya bilang enggak yang lu jelek gitu. Nah, sementara ini tuh sangat susah gitu. Kayak gini misalnya. Kita punya string AGG TAB sama GX TX AYB. Nah, dia bilang common subsequence itu the longest subsequence itu GTAB. Jadi gini loh. Jadi gini, Za, coba deh lihat deh. Ini tuh nyebelin tapi gitu nanti ya. Coba deh nanti pas kita warming up bakal muncul nggak sih si ini. Kak Cika kesel banget soalnya. Nih ya kayak gini. Jadi common subsequence tuh kita harus ngecek di dua-duanya, Misalnya gini, ada A ya, ada A nih. Dia ada A juga nggak? Ada nih. Oke, tapi di sini kan A. Oke, ada G. G ada nggak? G ada gitu kan ya. Ada G lagi nggak? Ada G sama G lagi nggak ada. Nah, pada saat ada GT, di sini tuh ada G sama T. Terus ada AB gitu ya. Terus di sini ada A sama B gitu loh. Jadi Anda lihat nggak kayak saja urutan sequence apa yang ada di string 1 sama di string 2. Kan itu susah ya maksudnya. Kita harus ngecek di 2 string kan. Oh. Ngerti nggak? Kabarnya nggak? Iya. Kayak misalnya Azab punya misalnya tulisan gini ya Arza gitu ya. Hmm. Terus Arza punya string lagi satu misalnya AA, G, Z, R, terus Q, terus Z, terus N, terus U, terus A gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya commonnya bisa ketemu gitu karena ada A gitu, ada sekuen A, terus ada sekuen R, terus ada Z, terus ada A lagi kan. Iya. Kan berarti kan kita mesti nyari semuanya.
Mending kalau nih-nya Arza, kalau di sini misalnya ada T-nya di sini, ada Q-nya di sono, di sini ada lagi huruf apa, kan berarti kita harus cari. Nah, kira-kira gitu loh. Nah, jadi soal-soal si competitive programming itu kayak, hah, masa sih gue harus cari semua gue cari semua kemungkinan sih gitu kan, kagak selesai lah gitu. Nih ini Kak Cika cuma nyontoin aja. Karena nanti kalau udah ngerjain baru kita bisa detail. Nah, ini kan brute force-nya kan berarti kita cari satu-satu tuh untuk setiap posisinya. Terus kalau misalnya nggak cocok berarti dia bukan sequence gitu ya. Ah, itu tuh susah tuh. Ah, udahlah itu satu hal. Nah, sama halnya sama yang ini. Nih, ntar lu Kak Cika kasih lihat ya. Nah, ini Za. Ini adalah hard. Ini tuh bahkan dipakai kasus kompleksitas kalau kuliah nih udah mulai masuk kayak gini, Za. Ini tuh gila sih. Knapsack problem. Knapsack. Arza tahu kan knapsack itu apa? Nggak tahu tuh. Knapsack itu ransel. Knapsack problem. Jadi knapsack problem nih kalau Kak Cika tunjukin ya. Adalah kita tuh mencari possibility tapi harus efisien. Gimana coba? Tunggu Kak Cika tunjukin dulu. Ini tuh malah dijadiin encryption tuh karena ini suatu problem yang susah gitu. Kak Cika cari gambar ya. Nih ya, knapsack problem tuh misalnya ini, Za. Ya, ini contoh kasus ya. Aduh, nggak apa-apa. Kecil kali lah gambarnya. Nih misalnya. Nih Arza lihat. Ransel ini agak burem dikit nggak apa-apa ya, juling lah matanya Iya, lah. bisa. Maksimumnya itu 15 kilo, Za. Kok jelek sih? Gimana ya cara ngejelasinnya Kak Cika ya? Tar. Jadi, Ngerti nggak? Tapi gini. Nggak ada yang bagus contohnya. Jadi harus ada dua. Hold on. Ini kali ya. Jangan. Jadi, si tas itu ada kapasitasnya. Tapi bagaimana kita memilih barang yang muat ke dalam si tas itu, tapi value-nya paling besar gitu loh. Gimana? Arza kebayang nggak? Tar dulu ya. belum. Atau ini deh. Hold on. Kayak gini. Mungkin kalau di wiki lebih gampang. Nih kayak gini. Oh, nih ya. Tapi ini nih. Nah ini jelas sih sebenarnya. Ini kan 15 kilo Za kapasitas. Tapi gimana caranya kita tahu bahwa barang yang mana semaksimum mungkin supaya ranselnya cukup tapi duitnya paling gede. Itu paling gede. Kayaknya ada dolarnya nih. Ya. Berarti kan kita mesti nyoba banyak kombinasi ya nggak sih? Ya. Coba itu gimana ngodingnya gimana coba? Udah gitu udah sudah kayak gitu codingnya harus efisien, nggak boleh banyak variabel, kan gila maksudnya. It is hard gitu, emang kompetitif gitu. Ya katakan misalnya Kak Cika punya 15 kilo nih, ya udah kalau gitu Kak Cika pilih yang paling gede nih, si $10 ya. Kak Cika mau ngambil yang gue mau banyak duitnya $10 nih gitu kan, dia 4 kilogram kan masukin tas. Oke. Ya. Terus mana lagi Za? Kita ambil yang ini dolar, Ya, paling gede. udah $14, 12 kilo, kagak bisa muat kan? Iya. Nggak bisa tuh, penuh. Nggak boleh, ini nggak boleh. Berarti kalau itu Kak Cika bolehnya 10 sama mana? Sama 2. $2. Itu udah maksimum nggak? Nggak Belum. tahu. $2 ya. Ini $2 tuh 2 kilogram ya. Berarti kan masih ada 6 ya. Iya. Masih bisa 9 lagi ya, Za? Berarti 9. itu $1 tuh 1 kilo loh. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, yang $2. Mau yang mana? Iya. Tapi kan kebayang nggak? Arza lihat kan maksudnya
Iya, Ada banyak iya. kombinasi di mana itu tuh sama kayak gini. Misalnya Kak Cika bilang, Za, Kak Cika traktir yuk, mau nggak? Apa? Mm-mm. Kita duit Kak Cika ada 100.000. Terus kita ke makan nih di misalnya di kita makan di apa misalnya di mie gacoan. Mm-mm. Terus Arza harus milih menu yang cukup 100.000 tapi sebanyak mungkin gitu. Tapi itemnya nggak boleh sama. Oh, Gimana tuh? Pusing nggak? Atau misalnya gini, Arza dikasih duit 10 juta, terus mm-mm. disuruh belanja di supermarket. Za, boleh belanja di supermarket. Cari sebanyak mungkin item yang termahal. Hmm. Eh, sampai dapat 10 juta, tapi harus pas misalnya. Atau nggak boleh lebih. Oh, Mau gimana? Kan itu gila. Maksudnya kalau di supermarket tuh itemnya banyak banget, itu udah gila kan, maksudnya gitu. Kalau misalnya ada batasan nggak boleh ada barang yang sama, itu lebih susah lagi karena misalnya ya udah kalau misalnya udah pusing beli aja beng-beng 100 karung gitu misalnya, atau iya. itu ya kan. Tapi kan kalau misalnya ada value-nya, berarti kan kita bingung ya. Gimana ya caranya supaya uangnya cukup, value-nya juga paling tinggi gitu. Maksudnya value tuh gue gimana caranya ngabisin 10 juta tapi barang-barang yang gue perlu, bener nggak? Nah itu kan Iya. variasinya bisa banyak banget, misalnya bisa tas, laptop, sama kursi ya, tapi kursinya bikin mahal. Tas, laptop, sama makanan. Misalnya gitu ya, belanjanya di supermarket yang ada. Itu kan, nah itu kan knapsack problem, di mana Iya. banyak banget kombinasi yang lah terus gue ngitungnya gimana? Sama kan ada mulai lihat kan yang kayak tadi yang string itu kayak kayak nyari string yang urutannya sama, itu udah mulai problem-problem di mana competitive programming itu menyiksa kita gitu. Ada loh Za, kayak yang misalnya gini. Kemarin tuh Adam ya, tunggu, tunggu, tunggu. Nih ya, ini ya. Ini di luar nalar, Kak Cika udah kemarin Adam mau lomba. Sama Marza, Adam tuh competitive programming dia ikut juga lomba yang Arza juga. Adam tuh udah lama, Oh, tapi dia sama aja botaknya gitu. Udah kemarin sampai nggak mau, udah minggu depan lagi Kak Cika Adam udah mau meledak. Tunggu, Kak Cika hari Sabtu kemarin. Tunggu. eh eh, eh, eh. Nah ini Kak Cika nge-screenshot ya, terus tapi udah nggak mau bantuin mikir tapi udah kepala udah sakit soalnya kan sambil ngerjain yang lain. Nah si Adam tuh dapat soal kayak gini. Nah ini itu di scratch. enggak ini, Oh, itu. liatin. Kita dikasih Oh, soal ya, gimana caranya bikin kue dengan tinggi maksimum. oh, kayak Bentuknya snapshot gitu. sok gimana coba kasih kamu belum ngerti dah ini. Maksudnya maksimum gitu. Konfigurasinya boleh berbentuk piramid, boleh berbentuk segi empat, boleh berbentuk persegi panjang. Tapi ada batasannya gitu. Nggak tahu batasannya apa. Tapi Arza kebayang nggak? Bagaimana caranya kita tahu itu tuh udah tinggi paling maksimum? Kayaknya dibatasin deh. Kayaknya volumenya nggak boleh lebih dari berapa. Itu kan sama kayak tas kan. Tasnya misalnya Mm-mm. nggak boleh lebih dari 15 kilo ya. Tapi duit lo harus maksimum dolarnya gitu. Ini juga sama. Volumenya nggak boleh lebih dari segitu, tapi tingginya harus maksimum. Ini mirip knapsack kan? Kemarin Adam Iya. pusing, Kak, gimana Kak? Terus kata Kak Cika, gak tahu mikir dulu ya. Nah yang Kak Cika nggak ngerti itu satu yang belum Kak Cika telaah ya, jumlah partnya boleh satu atau misalnya satu aja piramid tinggi gitu boleh nggak? Atau satu aja persegi panjang boleh nggak? Atau harus kombinasi dari beberapa bentuk? Atau potongannya harus tiga? Itu nggak tahu tuh soalnya tuh. Dia kalau nggak salah, Oh, liatin di Toki ini RNPC senior penyisihan. Ya, liatin oh, sama Toki juga. Toki. Tapi kayak gini benci gak? Nah terus inputnya kayak gini. Misalnya ada 5 potong gitu ya. Kita harus bilang satu lebar tingginya berapa, panjangnya berapa, gitu loh. Jadi ini ada 3 piramid sama ini tuh terus ditumpuk.
dihitung. Kayak gitu loh, Za. Jadi inilah perkasusan yang jadi kalau misalnya menurut Kak Cika ya soal-soalnya tuh kita bisa dapat jawabannya aja udah bahagia gitu. Nggak usah mikirin optimum atau kagaknya dulu lah. Tapi emang yang bikin susah tuh itu kayak misalnya Arza ikut lomba matematik gitu kan ya. Soalnya pasti kan dibikin banyak terus waktunya dibikin sedikit supaya susah kan, kompetitif Iya. kan. Ini juga gitu. Jadi soalnya teh dibikin susah dan berlayer gitu. Nah ini nggak tahu ada nanti kita lihat. Tapi sama Toki. Nah kenapa kita nggak ngerjain Toki? Karena Kak Cika mau ngasih dulu gambaran umum secara complexity tuh kayak gimana. Nah kasus-kasusnya tuh gitu. Nanti ya kalau kita udah sering latihan kan kita lihat jenis-jenis soal tuh. Orang yang kemarin aja Arza ngerjain yang pada engklek itu aja udah segala macem kan kayak ada berapa kemungkinan misalnya apa masuk ke dalam apa atau kombinasi apa gitu-gitu kan itu kalau udah sering ya lama-lama lancar gitu Za. Jadi ini yang knapsack kita lihatnya satu lagi knapsack ya. Kalau knapsack itu dia pakai rekursif udah jelas rekursif itu nggak akan efisien. Jadi dia mencari gitu ya. Selama bobotnya masih lebih kecil daripada target, ya udah dia nambah-nambahin terus, kebayang nggak? Jadi dia akan Iya. nambahin value terbesar yang kalau nambahin dia weight-nya nggak ngelebihin gitu. Tapi Oh, kan jadi gitu kan. Jadi manggil adeknya tuh berarti yang weight-nya masih cukup tapi value-nya terbesar. Gitu aja gitu ya, gitu. Nah, ini ini nggak berhasil. Nah, good solution-nya adalah kayak gini. Nggak ngerti Kak Cika juga. Apa ini gimana ya? Kok kayak biasa sih? Oh, pakai vektor, nggak tahu lah. Pokoknya yang Kak Cika baca tuh kalau di C++ pakai vektor tuh jadi lebih cepet. Coba kalau kita lihat knapsack berarti kan ini N itu jumlah bilangan, W itu kalau nggak salah bobotnya kan. Terus kita punya list bobot berat yang ada sama value yang ada. Terus ini nggak ngerti apa. Pokoknya pakai vektor. Terus dia hitung pakai maksimum. Jadi kuncinya dia pakai maksimum nih. Pakai vektor sama pakai fungsi maksimum. Nah, itu kan yang susah gitu ya. Kayak misalnya gimana kita tahu itu harga paling maksimum? Kan harus dicoba semua. Kayak yang ini gimana coba Za? Kita taunya tinggi maksimum. Sorry, yang tadi Adam. Kita taunya gimana sih dia maksimum? Gimana sih ngitungnya? Nggak tahu nanti kita coba cari ke ChatGPT deh. Begitu. Jadi hari ini Kak Cika cuma mengintro medan perangnya aja. Nah besok sore Arza login nanti kita intip kayak gimana. Nanti kasih ke Adam juga. Dam tadi Arza masuk ya. Besok selamat menderita ya. Soal-soalnya kayak gini gitu. Ntar si Adam wah mumet langsung. Oh apa Adam ikut juga ya besoknya dia. Tapi kayaknya nggak masuk kelas sih. Tapi dia itu. oh, Jadi gak apa-apa Arza masuk kelas aja biar Kak Cika ikutan ngintip kayak apa soalnya. iya. Gitu Za. Ya. Oke. Ya. Tapi nggak bosen kan? Maksudnya nggak gentar kan? Enggak, seru Tapi aja mah gitu. seru ya. Cuman emang ini adalah perjalanan panjang. Nah, ntar dulu. Ada yang namanya Kosha, teman murid Kak Cika juga. Si Kosha itu juga ikutan Olimpiade. Nah, dia tuh pinter banget, Za. Ya kayak Arza lah pinter gitu. Cuman dia mah kalau disuruh gini nggak suka dia. Ada yang misalnya harus dihitung gitu ya. Sama dia mah di coding aja gitu. Misalnya harus ada rumusnya gitu ya. Kalau sama dia di brute force aja. Peduli amat kata dia. Semua terus dia coding aja. Oh, ya udah gue brute force aja semua iterasi dia kerjain pokoknya hasilnya keluar bodo amat mau efisien mau kagak gitu pokoknya kacau aja dia. Oh kata Kak Cika teh ini aja yang pinter aja udah. Jadi emang harus sabar lah gitu. Oke. Jadi pegangan hidup kita adalah Toki itu sebenarnya. Nah, Toki. Jadi kalau si Toki itu taruh kasih ke Arda ya. Ada sebenarnya ini nih Za. Arda teh udah pernah nyoba belum buka yang ini? Ini CPC ini juga
competitive programming kan, Za? Ini tuh CPC ini itu ada mirrornya di Toki kalau nggak salah. Adam tuh kemarin belajar CPC tapi cari mirrornya di, nah ini liatin, ada Ya. pemrograman kompetitif dasar kan. Nah ini tuh Oh, banyak tahu ada kayak gini-gini. Oh, Cika kirim ya ke ibunya Arza ya, tunggu dulu. iya. Bentar. Jadi ada juga yang namanya Justin. Justin itu emang seneng lomba kayak gini. Dia emang nggak tahu lah kalau Kak Cika bilang. Kalau Kak Cika tuh nggak gitu suka ikut lomba karena nggak suka pressure-nya. Jadi kalau ikutan lomba nggak mau merasa terpressure. Aku mau bahagia aja gitu. Jadi mana ya? Bentar loh. Toki, 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 toki. Bentar. Di mana ya? Oh, di grup kayaknya. Nah ini nih. Kak Cika forward ya, nanti ikutan simpan ya. Oke. Jadi ini di Toki juga. Tapi ini lomba yang lain. Hah, jadi kalau misalnya Arza lihat, ini kita intip dulu ya, abis ini udahan. Ya. Intip dulu. Ah, kayak gini liatin, Za. Yang nge-solve-nya baru berapa orang. Ini tuh biasanya kalau baru di mirror, itu tuh muncul. Ya kayak main kartu. Ini soalnya kan nyebelin, coba. Sebel nggak? Kak kamu baru baca gini aja udah pengen mak. Lihat, PC baru saja bermain kartu. Tapi permainan sangat simpel, ada 36 kartu. Di mana nomor 6 terkecil A terbesar. Setiap kartu memungkinkan punya 4 simbol. Di mana setiap kartu hanya melawan kartu dengan simbol yang sama. Terus si PC dikasih kartu. Dia bisa melawan kalau semua M. Liatin, kayak gini. Kan baca soalnya aja udah 2 jam ya. Terus belum mikirin inputnya gitu. Terus keluarannya ya atau tidak, menang atau kalah. Terus mending gitu misalnya mainnya tuh yang gampang gitu. Misalnya main besar-besaran kartu gitu. Misalnya apa? Misalnya pangeran apa? J lawan queen, menangan queen gitu kan masih make sense ya. Kalau dia Iya. bikin aturan sendiri ya kartunya. Gimana dia gitu rulesnya kan kita jadi pusing. Terus misalnya nih kemarin, nah ini yang Adam nih. Oke. Yang Adam. Dia bikin, Oh, gimana caranya bikin kue tertinggi. Tuh, jadi bilang ada berapa, jadi dia bilang tolong bikin cake yang setinggi mungkin, tapi harus cepet. Tapi misalnya N tingginya, misalnya jadi kalau misalnya ada 3, berarti cake-nya 3 tumpuk. Kalau 1 dia bentuknya berarti persegi panjang, kalau 0 berarti ini piramid gitu. Kan kayak gitu. Makasih nggak sih kayak gitu. Nah, nanti kan kita upload nih filenya. Terus sama kita kasihin. Ya belum tentu keterima lah orang soalnya kayak gini. Tapi orang lain yang solve baru 4 nih si orang-orang ini. Teuing lah. suruh upload. Iya. Nanti kan kalau udah diupload. Uploadnya dari mana? Source-nya kita save aja. Kayak Kak Cika misalnya bikin di Visual Studio Code gini. Oh, Kak Cika save di CPP. Terus kita upload ke sini. Terus nanti sama dia di compile. Kalau nggak sesuai sama jawaban dia, ya kagak diterima. Jadi orang-orang yang udah submit itu ya udah emang bener gitu jawabannya. Bisa tapi pakai bisa macam nggak sih juga. source code-nya itu dari website gitu? Bisa Jadi kayak. alat buat ini. Oh, tapi ada tricky loh, Za. Kayak misalnya kan ada compiler online ya, misalnya yang pakai G++ atau pakai C++. Itu kadang-kadang dijalanin di browser kita gitu ya, dijalanin di sini sama dijalanin di online, di compile bisa jalan diterima. Yang saya jalan tapi sama ini nggak diterima gitu, sama si ini, sama si compiler dia kagak diterima karena nggak tahu apa ada yang kurang.
Kayak gitu soalnya. Jadi kalau menurut Iya, Kak Cika itu tuh, ada. hah? Iya, jadi makanya kita tuh sebenarnya ya yang mesti kita pikirin tuh, ini kan soalnya, ini tuh soalnya cuman berapa? 8. Tapi kayaknya sehari satu jadi seminggu lihat ini yang nge-solve baru satu. Nah, ini mungkin gampang nih yang nge-solve 20. Ini petunjuk PC kagak tahu dah. Terus nanti setiap kali kita attempt tuh ada raportnya. Jadi kayak lu ditolak udah 10 kali gitu. Oh, Iya, jadi nanti setiap orang ya kalau login nih kayak si CryptoCode gini ya. Kak Cika kan login. Itu nanti ada ratingnya tahu nih. Problem attempt 3, di accept 2. waduh. Eh, jadi harga diri kita tuh ada di sini. Ini orang bodoh Buat banget. akun samaran dulu. Iya, samaran dulu belum pernah ikut kontes. Yuk, CryptoCode ini tip bodoh banget sih katanya. Dan ini kan ada banyak kompetisinya, ada yang Al Azhar, ada yang udah nggak tahu lah. Gitu. Waduh. Jadi kalau misalnya Arza mau mengembara di sini ya, competitive programming training gate soalnya ada banyak banget. Ya emang harus dikerjain aja satu-satu dan sabar. Cuman sama Kak Cika tadi dirangkumin kan intinya kalau kita ngoding kompetitif itu looping jangan banyak, variabel jangan banyak, nggak usah pakai rekursif, kalau bisa pakai vektor, kalau bisa pakai library yang cepat, tergantung bahasanya. Kayak misalnya di Python pakai apa, di C++ pakai apa. Terus nggak tahu, kayaknya otak beli lagi satu, kalau Kak Cika sih 2 lah. Udah gila, stres, lapar langsung gitu. Zak. Ya, Ini Kak apa? Cika, Apa? Zak? bedanya C++ 17, C++20, Nah, sumpah, apa ya? Taruh coba cari. beda-beda gitu Kenapa ya beda ya? C++ versinya ya. 17. Oh, compilernya kayaknya, Za. Oh, ini kali ya. Library-nya beda. Nggak tahu. Nggak tahu, Kak Cika kalau jadi kayak gini sama nggak ngerti lah gue. Berarti kalau gitu bisa aja gini. Misalnya, Kak Cika di sini pakai compiler yang 20, which is nggak tahu juga nih. Gue lihat di mana kan. Udah gitu si lombanya pakai C++17. Kagak ketemu. Misalnya, di Iya. library kita mah jalan di kita, di dia mah nggak jalan. Soalnya dia versinya beda. Kan bisa gitu. Ya kan, Za? Iya. Ya, tapi kalau kata siapa tadi dia bilangnya katanya library-nya beda. Jadi ya udah. Kenapa? Ini kok write up ya? Tadi mana, Za? Ya itulah pokoknya. Jadi itu. Nah, ini bukan ya. Oh, Jadi you can nih ada listnya. Alamak, ini aja harus dipikirin. aku lihat di website yang lomba binus itu, Tuh, katanya dia pakai C++17. iya. Terus header-headernya beda. Nggak tahu, aku mau ngerti dah. Tuh, ya gitu. Ini kayak lomba lah ya, kayak lomba F1. Itu mesinnya kan edan kan itu ya. Maksudnya performance mesinnya kali businya sama bahan bakarnya sama koefisien gesekan bannya tuh dihitung gitu. Ini juga gitu kayak library-nya tuh beda sama yang lama, diimprove lagi gitu. Hmm. Ya namanya juga lomba, jadi emang menggila sih kayak orang gila. Iya beda. Nah, Kak Cika tuh nggak tahu defaultnya gimana, Za. Tapi pakai aja yang default. Tapi bisa jadi ya misalnya nggak bisa diupload, ya berarti kita mau nggak mau mesti cek. Jangan-jangan compiler kita beda version sama yang diikutin di lomba, ya kan? Iya. Itu deh, Za. Jadi udahlah ya. Kalau sebel mah pastilah. Kak Cika tuh setiap kali coaching lomba ini ya, kalau misalnya bisa 2 soal tuh udah bahagia ya. Karena biasanya satu soal aja tuh satu pertemuan gara-gara separuh waktu buat menerjemahkan soalnya, separuhnya ngerjainnya. Iya. Botak kan? Kalau ini tuh jadi gampang nih. Kalau Code Wars yang tadi Kak Cika tunjukin, ini tuh kalau lagi gampang ya. Kita lagi pinter bisa lah. Ini cemen lah kalau dibandingin sama competitive programming tuh masih oke lah. Biar kayak gitu. Oke. Nah, linknya Kak Cika udah kasih ya, Za, ke Kak Cika tuh punya nomornya Arza nggak sih?
Oh, belum. Arza, oh belum ya? Oh ya udah dititipin ke ibu ke mama aja. Ini Arza Kak Cika kasih latihan ininya. Oke. Oke, see you tomorrow ya. Ya, makasih Kak Cika. Makan yang banyak, tidur yang cukup. Kita besok perang lagi, Za. Ya, Makasih banyak. jam Good 3 day. ya. Jam jam 4 sampai setengah 6. Oh, mulainya jam 4. Tapi kan kalau live-nya dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, tahu aku Harus. sih mulai 15. Nah, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Eh, nanti nanti ya kerjain dulu aja. Nanti masuk itu kan dia sebenarnya boleh dari jam 15 sampai jam 10 Za masuknya. Jadi kalau saya Arza udah masuk duluan nggak apa-apa. Nanti jam 4 masuk kelas Kak Cika gitu. Jadi kita bisa ngintip. Jadi Kak Cika bisa ngintipin isinya Oh, ya. oke oke. Tapi terserah sih Arza mau jadi kayaknya sih loginnya sebenarnya terserah kita si warm up-nya. Cuman dia buka jam 15 sampai jam 22. Nanti Oke kabarin oke. aja. Oke ya. Jadi kalau Arza mau Ya, masuk login boleh. Nanti kan pas kita ketemu di Zoom, Arza udah Kak, ini udah aku udah lihat sih kayak gini-gini. Terus kita coba kerjain. Kita bisa memperbudak ChatGPT juga sih sebenarnya. Paling enggak untuk kasih tahu. Makanya betul ya. ChatGPT. Ya ampun susah. Oke, see you tomorrow Ya, ya. Linknya udah ya, Kak Cika kasih ya ke Mama ya yang buat besok. Oke. ya. Dadah Kasih Arza. Kak Cika. Ya, Thank dadah. you. Bye.